Mas Menteri, kalau Mas Menteri tinggal misalnya di zona kuning, Mas Menteri akan mengirimkan anak Mas Menteri ke sekolah atau tidak, Mas, kira-kira? Sebagai orang tua. Sebagai orang tua, saya akan melihat dulu protokol kesehatannya. Jadi saya akan datangkan dulu ke sekolah itu, saya akan melihat standarnya seperti apa, ya, apakah benar dilakukan ada sanitasi yang baik, apakah anak-anak ada cukup masker di situ, apakah ada akses ke puskesmas terdekat, apakah guru-guru disiplin dalam menjaga social distancing 1,5 meter. Saya akan melihat fasilitas seperti apa. Dan dari situlah saya akan mengambil keputusan. Seperti orang tua semua akan mengambil keputusan kepada apa yang terbaik untuk anaknya. Keputusan orang tua ini apakah akan bersifat, tadi kan Mas Menteri mengatakan orang tua jika akhirnya tidak mengirimkan anaknya kembali ke sekolah tidak bisa dihukum karena kan itu memang keleluasaan dan juga hak prerogatif orang tua gitu kan, mungkin kenyamanannya para orang tua juga. Tapi bagaimana nanti metode pembelajarannya, perbedaannya antara yang benar-benar datang tatap muka dengan yang masih melakukan daring, apakah mungkin tidak ada perbedaan entah perlakuan ke anaknya gitu, ke muridnya, atau nanti juga substansi pendidikan kurikulum yang diajarkan juga mungkin ada perbedaan gitu, Mas? Sampai sejauh itu nggak ada bayangan? Ada. Jadi untuk mengingatkan sekali lagi bahwa walaupun sekolah memulai tatap muka karena kapasitasnya cuma 50%, di saat apapun pasti 50% dari murid itu melakukan pembelajaran dari rumah. Ya, jadinya PJJ itu masih jalan di sekolah yang melakukan tatap muka karena protokol kesehatannya kapasitasnya dikurangi secara dramatis, dikurangi 50%. Jadinya bagi orang tua yang tidak nyaman dengan anaknya melakukan tatap muka, tidak apa-apa dia mengikuti bagian yang PJJ saja. Tentunya dengan tantangannya dan betapa banyak sekali kesulitan ya, banyak yang dihadapi orang tua dan juga murid. Tapi kalau memang orang tua itu merasa belum nyaman, itu adalah hak mereka. Dan sekolah itu tidak boleh langsung anak yang tidak berkenan untuk masuk sekolah itu misalnya ada dampak terhadap kelulusan dia atau dampak terhadap dia masih harus dilayani sebagai anak yang melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh dari rumah. Salah satu inisiatif terbesar kita adalah karena banyaknya permintaan dari berbagai macam guru dan orang tua untuk kita melakukan penyederhanaan terhadap kurikulum. Yang telah kita keluarkan adalah mengeluarkan kurikulum darurat, kita bisa sebut ya kurikulum pandemi. Dan kurikulum ini menyederhanakan kompetensi dasar KD-KD, yaitu standar-standar pencapaian untuk SD, SMP, dan SMA secara sangat besar pengurangan kompetensi dasarnya dan fokus kepada satu yang paling esensial, yaitu yang paling berdampak pada numerasi dan literasi, dan juga kedua yang menjadi syarat-syarat atau fondasi untuk maju ke tahap berikutnya. Jadi kita benar-benar menyederhanakan kurikulum kita dan ini biasanya prosesnya makan waktu bertahun-tahun ya, tapi kita digenjot untuk melakukan ini dalam waktu beberapa bulan. Jadinya itu telah kami keluarkan dan semoga ini bisa menjadi suatu pilihan bagi setiap sekolah. Ini bukan paksaan kurikulum darurat. Kalau mereka mau mengikuti kurikulum yang sebelumnya itu terserah mereka. Banyak sekali sekolah yang sudah sekolah penggerak ya, yang sudah lumayan hebat, mereka melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Tapi kami dengar banyak sekali guru-guru belum merasa nyaman atas legalitas untuk melakukan penyederhanaan ini. Makanya kita sudah siapkan untuk SD, SMP, dan SMA kurikulum darurat di mana kompetensi dasarnya itu disederhanakan secara sangat besar, penyederhanaan yang kita lakukan. Dan untuk yang paling sulit melakukan PJJ, yaitu sebenarnya jenjang yang lebih muda. Jadi untuk SD kami menyediakan modul-modul yang bisa langsung dikerjakan oleh orang tua, guru, dan anak secara independen di rumah. Jadinya untuk SD kami bukan hanya melakukan penyederhanaan kurikulum, kami membuat dan menciptakan modul-modul yang bisa setiap hari diikuti oleh guru-guru SD dan orang tua SD sehingga kualitas pembelajaran masih terjaga dan terutama perannya orang tua itu diperjelas. Jadi ada bagian untuk orang tua
yang sangat jelas harus melakukan apa dalam mengikuti kegiatan itu. Dan banyak sekali kegiatan itu yang bisa dilakukan sebagai bagian dari aktivitas di rumah, gitu. Biar ada kontekstual, pembelajaran kontekstual yang terjadi di rumah. Jadinya bukan hanya kami melakukan relaksasi di zona kuning dan hijau, tapi untuk yang PJJ, karena zona kuning dan hijau masih melakukan PJJ, kami juga menyiapkan kurikulum darurat